Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terpuji Engkau, dimuliakan Engkau, karena segala kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang senantiasa menyertai dan memberikan kami yang terbaik. Dan malam ini kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Sabtu 13 Desember 2025, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 17 hingga ayat 21, dan yang menjadi pembimbing ayat 17 demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung-burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Wahyu pasal 19 ayat 17 hingga 21 ini menggambarkan puncak penghakiman Allah atas kekuatan-kekuatan jahat di dunia. Babak terakhir dalam sebelum kerajaan Kristus ditegakkan sepenuhnya. Bagian ini melanjutkan tema kemenangan Kristus yang mulai tampak dalam ayat-ayat sebelumnya, ketika ia digambarkan datang sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan, menunggang kuda putih dengan pedang keluar dari mulutnya, lambang firman Allah yang menghakimi dan membinasakan kejahatan. Seorang malaikat berdiri di tengah matahari dan berseru kepada semua burung di udara untuk berkumpul ke perjamuan besar Allah. Sebuah gambaran yang mengerikan sekaligus simbolis. Burung-burung itu dipanggil untuk memakan daging raja-raja, panglima, dan semua orang yang menentang Kristus. Ini bukan perjamuan sukacita seperti perjamuan anak domba sebelumnya, melainkan perjamuan penghakiman. Gambaran ini menunjukkan akhir dari semua kekuatan yang melawan Allah, baik politik, militer, maupun spiritual. Semua yang selama ini tampak perkasa di hadapan manusia akan runtuh di hadapan kebenaran Kristus. Tidak ada perbedaan antara raja atau hamba. Semua yang menolak kasih dan kebenaran Allah berakhir dalam kehancuran yang sama. Kemudian binatang atau lambang kekuasaan politik yang menentang Allah, dan nabi palsu, lambang penyesatan rohani, ditangkap dan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Ini menandai kekalahan total sistem antikristus. Sisa pasukan mereka dibinasakan oleh pedang yang keluar dari mulut sang penunggang kuda, yaitu firman Allah yang berkuasa. Bagian ini menegaskan bahwa Kristus adalah pemenang akhir sejarah. Ia tidak hanya datang untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk mengadili dan memulihkan keadilan ilahi. Penghakiman ini bukan sekedar hukuman, melainkan penegakan kebenaran, pemisahan antara yang setia dan yang melawan, antara terang dan gelap. Pedang yang keluar dari mulutnya menunjukkan bahwa firman Allah sendiri memiliki kuasa
untuk menghakimi dan memusnahkan kejahatan. Ini bukan perang fisik tetapi perang rohani, di mana kebenaran Allah menyingkirkan kebohongan dunia. Dalam konteks masa Advent masa kini, firman ini berbicara dengan dua lapisan makna yang penting. Yang pertama, Advent sebagai masa penantian kemenangan Kristus. Kita menantikan bukan hanya Kristus yang lahir di Bethlehem dalam kelembutan, tetapi juga Kristus yang akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim. Advent mengingatkan bahwa kasih Allah yang datang dalam bayi Yesus juga akan datang dalam kuasa untuk mengakhiri kejahatan. Advent sebagai panggilan untuk berjaga dan bertobat. Itu yang kedua. Gambaran penghakiman ini menegaskan bahwa tidak ada netralitas. Setiap orang memilih untuk berdiri di pihak Kristus atau melawannya. Maka masa Advent adalah waktu untuk memurnikan hati, memperbaiki hidup, dan meneguhkan iman agar kita berada di pihak Raja yang menang. Selamat Advent. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk memberikan keselamatan untuk semua orang percaya. Di masa-masa Advent ini, biarlah kami senantiasa hidup dalam pertobatan dan memurnikan hati, agar kedatanganmu kelak menjadi sumber sukacita bagi kami, karena kami adalah bagian dari rancangan besar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.